Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pengendara roda 2 yang memasuki jalur Transjakarta di Jalan Galunggung ini melakukan putar balik. Terdapat 4 pengendara roda 2 dan 1 membawa keluarga. Ternyata di depan sana, di dekat Transjakarta, ada petugas. Baik, kita akan menuju ke Jalan HR Rasuna Said di sisi timur. Di sini proses pengaspalan jalan sudah selesai 100%. Jadi antara jalur cepat dan jalur lambat yang memang tidak tersambung karena masih adanya pembatas jalan dan tiang monorel, semuanya sudah mulus. Tinggal dilanjutkan untuk pembuatan marka jalan. Nah, sambungan antara jalan yang diaspal dengan jalur Transjakarta yang memang dibeton itu juga sangat rapi. Tampak para pekerja masih melakukan pembersihan di bawah dari stasiun LRT Jabodebek. Nah, area ini, area Jalan Rasuna Said memang berada di bawah layang LRT Jabodebek yang kemarin sempat diresmikan dan dioperasionalkan. Selesainya dari secara keseluruhan LRT Jabodebek, maka sesuai dengan rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Dinas Bina Marga untuk memperbaiki secara menyeluruh Jalan HR Rasuna Said nampaknya akan segera selesai. Ada bagian yang di ujung ya, kalau kita lihat di sisi barat mengarah ke stasiun Setiabudi yang masih dalam tahap pengaspalan dan perbaikan. Tadinya Jalan HR Rasuna Said di sisi barat ataupun di sisi timur di bagian yang kita lewati cukup ada banyak yang berlubang, kemudian tinggi dan rendah, tidak rata, serta banyak juga yang pecah-pecah, baik dari segi aspal ataupun dari segi beton. Jalan yang mulus di sini di jalur cepat kemudian juga di jalur lambat sayang sekali memang belum dapat disatukan. Mudah-mudahan nanti terjadi kesepakatan untuk area pembatas jalan dan juga tiang-tiang monorel yang ada di sisi timur, karena dengan bersatunya jalan antara jalur cepat dan jalur lambat akan membuat HR Rasuna Said menjadi lebar. Kemudian apabila ingin diteruskan dengan pelebaran atau revitalisasi dari trotoar juga akan memadai sisa dari lajur-lajur yang ada untuk dapat dilewati oleh kendaraan bermotor dengan nyaman. Di beberapa bagian di antara pembatas jalan jalur cepat dan jalur lambat ada yang memang sudah dibongkar. Kemudian secara permukaan agak tinggi seperti yang sekarang ini. Lalu ada bagian-bagian yang ditutup dengan beton-beton barrier. Di bawah dari pembatas jalan tersebut atau di bawah dari tiang-tiang monorel yang belum selesai ini terdapat saluran air. Kita bisa melihat dari jeruji atau kisi-kisi air yang terbuat dari besi di atas pembatas atau juga di atas jalan yang menghubungkan jalur cepat dan jalur lambat. Memang kadang-kadang perpindahan kendaraan, manuver kendaraan dari jalur cepat dan jalur lambat membuat ketersendatan ya jalan, apakah itu jalur lambatnya sendiri ataupun di jalur cepat. Contohnya seperti ini di samping dari Pasar Festival di area stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Nah, untuk sisi timur ini tidak ada pembongkaran dari saluran air serta perapian, mungkin akan masuk dalam maintenance seperti biasa atau operasional dari saluran-saluran yang ada, pembersihan dan seterusnya. Sedangkan untuk pembatas jalan itu masih ada dan terdapat taman-taman ya atau tanaman-tanaman yang dibuat di atas dari saluran air tersebut. Di kiri kita ini tiang-tiang monorel, ada yang sudah sampai di atas betonnya dan ada yang masih di bawah, serta besi-besinya masih ada yang berdiri. Kurang lebih ada 100 dari tiang monorel yang ada di sepanjang HR Rasuna Said ini. Tapi paling tidak dengan diaspalnya jalan jalur cepat dan jalur lambat itu lebih membuat pengendara di sini, pengendara kendaraan bermotor, apakah roda 2 atau roda 4 atau juga sepeda, nyaman untuk melakukan pindah jalur. Biasanya agak tersendat ya, kemudian juga menghadapi lubang serta jalan yang pecah-pecah. Hal ini juga dilakukan untuk menyambut acara KTT ASEAN yang akan digelar di Jakarta pada September ini ya. Sebelumnya KTT ASEAN digelar di Labuan Bajo.
Lalu di sini juga banyak terdapat hunian-hunian atau juga kantor-kantor duta besar dari negara-negara yang berlokasi di sekitar sini. Tentunya harus didukung mobilitas mereka di perjalanan, termasuk juga warga yang melewati jalan ini. Sebagai perbandingan, kita akan lihat di sisi barat dari Jalan HR Rasuna Said. Nah, di sini tidak ada lagi pembatas jalan, saluran air juga sudah rata dengan jalan yang ada. Permukaan antara jalur cepat jalur lambat sudah sama. Jadi manuver kendaraan jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, di mana jalur cepat dan jalur lambat ada yang lebih tinggi jalur cepatnya, ada yang lebih rendah jalur cepatnya. Lalu tentunya ada pembatas-pembatas sehingga terjadi ketersendatan kendaraan pada saat manuver masuk ke jalur cepat ataupun masuk ke jalur lambat. Di bagian kiri tadi kita lihat ada bagian ke arah trotoar yang sudah dipagari dengan barrier beton. Mudah-mudahan itu adalah untuk revitalisasi trotoar yang ada di sepanjang HR Rasuna Said. Nah, proses pengaspalan untuk sisi barat ini sudah hampir sampai ke jalan di ujung HR Rasuna Said, tepatnya di sekitar stasiun LRT Jabodebek Setiabudi ataupun halte Transjakarta Setiabudi Utara. Di sini jalannya masih kurang bagus ya, dan beberapa waktu lalu memang area tersebut banyak jalan rusaknya, bahkan tidak dapat dilewati dan dilakukan penambalan kemudian rusak kembali. Mudah-mudahan secara permanen ini ada proses pengaspalan jalan yang berlapis ya, yang sebelumnya sudah dilakukan dari sejak perempatan Kuningan di sisi selatan HR Rasuna Said sampai ke ujung dari flyover Rasuna Said ini menuju ke arah Menteng. Kita lihat di bagian atas ya, biasanya gedung-gedung di sini tidak begitu kelihatan karena kuatnya polusi, tapi sekarang sedikit agak lebih kelihatan dibandingkan dengan sebelumnya, walaupun masih perlu penyegaran udara di Jakarta. Nah, proses apa sebenarnya yang dilakukan di sisi barat dari Jalan HR Rasuna Said, yaitu proses pembongkaran dari saluran-saluran air, kemudian dirapikan, lalu dibongkar juga taman-taman dan ikut semua pembatas-pembatas jalannya, kemudian dirapikan saluran airnya, ditutup dan dibeton seperti ini. Ya, untuk mengamankan area pembetonan pada waktu itu ya, sebulanan yang lalu, di sini ditutup dengan barrier-barrier beton karena kendaraan masih lalu lalang. Tentunya ada beton yang masih basah serta lubang-lubang air seperti ini. Nah, kalau di sini sebelum diaspal ya, terdapat tinggi dan rendah dari permukaan jalan sangat berbeda antara jalur cepat dan jalur lambat. Area yang sedang kita lihat di sini adalah pembatas jalan yang dibongkar di depan halte Transjakarta Madya Aini. Tampak pengecoran pertama dilakukan awal ya, setelah si saluran air dibongkar dan dibersihkan, tentunya ditutup terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan pengecoran berikutnya sehingga sejajar antara beton pengecoran dengan jalan, lalu dilakukan pengaspalan. Nah, proses pengaspalan jalan sudah melewati area ini dan sudah sampai ke arah stasiun Setiabudi. Hanya saja ini ada satu tiang di pembatas jalan yang masih berada di area tersebut. Tentunya berbahaya bagi pengendara yang misalnya ingin menyalip kendaraan di depannya lalu tidak kelihatan ya, apalagi di malam hari dan kurang penerangan. Mudah-mudahan ada solusi untuk yang itu. Baik, kita akan terus ke arah perempatan Kuningan karena sebelumnya kita menelusuri dari selatan atau perempatan Kuningan. Kali ini dari sisi Jalan HR Rasuna Said Timur, kita akan menuju ke arah perempatan Kuningan. Di sini aspalnya juga sama, sudah sangat mulus, kemudian tinggal diberi marka jalan. Untuk sisi kiri jalur lambat memang masih agak lebih rendah, tapi juga tidak kalah mulus dengan yang sisi jalur cepat. Nah, area trotoar di bagian pinggir sana kita lihat masih mengecil, hanya yang besar adalah yang lebar di bagian stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Nah, seperti ini. Jadi manuver kendaraan untuk pindah lajur cepat ke lajur lambat ya,
mungkin pada saat dipisah adalah jalur cepat ke jalur lambat dan sebaliknya, membuat kendaraan tersendat karena harus antri dan berbagi jalan di satu lokasi menumpuk seperti itu. Putaran-putaran balik di Jalan HR Rasuna Said di sini juga kadang cukup ramai ya, dan biasanya setelah disatukan antara jalur cepat dan jalur lambat tidak ada lagi motor yang ragu-ragu untuk putar balik. Cuman kadang-kadang kita masih temukan oknum motor tetap putar balik di tempat yang tidak seharusnya. Dan seperti yang di awal tadi, malah oknum pengendara roda 2 memang sengaja masuk ke jalur Transjakarta yang sudah ditutup dengan barrier beton karena memang itu dikhususkan untuk busway. Namun para pengendara tadi biasanya alasannya buru-buru, ingin cepat dan seterusnya. Mudah-mudahan makin banyak disiplin di jalan serta menghormati para pengguna jalan lainnya. Di bagian sini ini adalah tiang-tiang monorel paling akhir di arah sisi selatan, belum ada cor-coran agak lebih tinggi atau makin ke atas, hanya saja tiang-tiang atau besi-besinya masih membentuk segi 4 sampai ke arah atas. Biasanya itu sudah disiapkan untuk dicor ya. Namun mudah-mudahan ada satu kesepakatan antara Pemprov dan juga pemilik tiang untuk bersama-sama mencari jalan bagaimana membuat HR Rasuna Said sisi timur menjadi lebih baik. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.